Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah basis data dan komunikasi data. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu basis data dan komunikasi data, ada beberapa pengertian atau istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Pertama, pengertian basis. Jadi kalau basis itu artinya bisa markas, gudang atau tempat berkumpul. Kemudian data. Data yaitu catatan atau sekumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi atau kombinasinya. Kemudian ada pengertian dari basis data. Basis data yaitu kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuannya. Kemudian ada sistem basis data, yaitu sistem yang terdiri dari koleksi data atau kumpulan data yang saling berhubungan dan program-program untuk mengakses data tersebut. Nah, berikutnya ada komponen sistem basis data. Jadi dalam komponen sistem basis data ini terdiri dari, pertama ada yang namanya perangkat keras ya. Jadi perangkat keras ini terdiri dari komputer, kemudian ada hard disk, memori ya, kemudian ada sekunder offline atau istilahnya removable disk, dan perangkat komunikasi jaringan. Berikutnya yang kedua ada sistem operasi. Jadi sistem operasi ini program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi dalam komputer tersebut. Kemudian yang ketiga ada basis data, yaitu sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dimanipulasi atau diubah gitu ya. Kemudian yang keempat ada database management system, yaitu program yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Contohnya seperti Microsoft Access dan Oracle Database. Kemudian yang kelima ada pemakai atau user, yaitu komponen database yang dapat berinteraksi secara langsung dengan database. Contoh seperti programmer aplikasi. Nah, ini adalah komponen dari sistem basis data. Kemudian apa fungsi dan tujuan basis data tersebut? Pertama, fungsi dan tujuan basis data adalah untuk ketersediaan data. Jadi menyediakan data-data penting ya, saat sedang diperlukan. Dengan adanya basis data, informasi dengan mudah didapatkan. Nah, itu pertama tujuan dan fungsi dari basis data. Yang kedua, untuk memudahkan akses data. Jadi pengguna data ya atau orang yang membutuhkan bisa dengan mudah mengaksesnya ya saat sedang dibutuhkan dan tidak perlu tunggu nanti ya. Jadi bisa langsung diperoleh data tersebut. Apalagi harus mengalokasikan waktu tertentu untuk memanggilnya. Jadi dengan adanya database atau basis data sangat mudah ya orang-orang yang membutuhkan untuk mendapatkan data pada saat itu juga. Kemudian yang ketiga, fungsi dan tujuan basis data untuk kelengkapan. Jadi basis data harus menyimpan data yang lengkap yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Jadi semua pihak atau orang-orang yang membutuhkan ya, jadi untuk mendapatkan data dan informasi cukup mengaksesnya di basis data atau database. Kemudian yang keempat, tujuan dan fungsi basis data, akurasi dan keamanan data.
Jadi basis data untuk menjaga keakuratan data sehingga kesalahan dapat ditekan sekecil mungkin. Selain itu, basis data dilengkapi dengan fasilitas pengamanan data yang baik, sehingga data tersebut tidak dapat dimodifikasi, tidak bisa diubah, ataupun dihapus oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk melakukannya. Kemudian yang kelima, fungsi dan tujuan basis data, efisien dalam penyimpanan. Jadi pengorganisasian data dapat dilakukan dengan tujuan untuk menghindari duplikasi data yang berpengaruh pada bertambahnya ruang penyimpanan dari basis data tersebut. Nah, ini ada 5 ya, fungsi dan tujuan basis data. Berikutnya contoh penggunaan aplikasi berdasarkan basis data. Pertama ada di lembaga perbankan. Ya, jadi di lembaga perbankan menggunakan basis data atau database, yaitu untuk pengelolaan data nasabah, ya, kemudian data akunting dan semua transaksi perbankan. Jadi itu disimpan ya dalam sebuah perangkat yang namanya basis data. Kemudian contoh yang kedua, penggunaan aplikasi basis data, contohnya di bandara, ya, di airport. Jadi bandara itu basis data digunakan untuk pengelolaan data reservasi, ya, kemudian untuk jadwal penerbangan. Ya. Jadi untuk memudahkan semuanya itu diperlukan basis data. Jadi sewaktu-waktu melihat jadwal penerbangan, ya, apakah sesuai dengan jadwal atau ada keterlambatan dan sebagainya, maka semuanya bisa dilihat ya pada database atau basis data yang ada. Kemudian contoh yang berikutnya menggunakan aplikasi basis data adalah kampus, ya, universitas atau perguruan tinggi. Jadi basis data pada perguruan tinggi atau universitas digunakan untuk pengelolaan, ya, pendaftaran, ya, kemudian alumni, kemudian mengelola data-data mahasiswa, gitu ya. Kemudian juga bisa melihat berapa nomor induk mahasiswanya, tanggal lahir, ya, kemudian penghasilan orang tua dan sebagainya. Kemudian dalam bidang penjualan, jadi basis data digunakan untuk mengelola data customer, ya, jadi menyimpan data customer, kemudian menyimpan data produk dan menyimpan data-data penjualan. Kemudian pabrik, pabrik basis data digunakan untuk mengelola data produksi, ya, pengelolaan data produksi, kemudian data persediaan barang dan pemesanan. Ya. Kemudian yang ke-6, penggunaan aplikasi basis data, contohnya sebagai data kepegawaian. Jadi data kepegawaian ini atau bagian kepegawaian memerlukan basis data untuk mengelola data karyawan, ya, seperti besaran gaji, kemudian pajak yang harus dibayarkan. Oke, berikutnya kita akan membahas big data, ya. Jadi big data ini merupakan bagian dari basis data juga, ya, database. Big data yaitu sebuah media penyimpanan data yang menawarkan ruang tak terbatas serta kemampuan untuk mengakomodasi dan memproses berbagai jenis data dengan sangat cepat. Itu adalah pengertian dari big data. Kemudian menurut IBM, big data yaitu berhubungan dengan volume, variety, dan velocity. Nah, volume artinya berkaitan dengan ukuran media penyimpanan data yang sangat besar atau mungkin tidak terbatas. Kemudian variety berarti tipe atau jenis data yang dapat diakomodasi, ya. Jadi semua tipe data, ya, atau variasi data itu dapat disimpan di dalam big data. Kemudian velocity dapat diartikan sebagai kecepatan proses atau memproses data. Itu pengertian big data menurut IBM. Nah, sekarang kita lihat
ya sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan big data di dalam kesehariannya, dalam operasionalnya yang menggunakan big data. Pertama ada Google. Nah, Google ini merupakan pelopor penggunaan big data. Jadi pada tahun 2006 memperkenalkan Google Big Table, yaitu merupakan sistem basis data berskala besar dan cepat yang digunakan Google untuk mengolah berbagai jenis data dari berbagai jenis layanan, termasuk data dari layanan mesin pencari berbasis internet. Jadi kita ketahui ya, Google itu merupakan sebuah perusahaan besar yang memiliki berbagai macam layanan-layanan ya, atau perusahaan-perusahaan di bawahnya ya, seperti YouTube ya dan sebagainya. Jadi dia membutuhkan media penyimpanan data yang sangat besar ya untuk mengakomodir ya atau menyimpan data-data yang digunakan oleh para pengguna Google ya, seperti mesin pencarian ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang menggunakan big data yaitu Facebook. Facebook ya, menerapkan sistem basis data untuk menangani melonjaknya penggunaan layanan Facebook. Dengan teknologi big data, Facebook tidak pernah kesulitan untuk menangani peredaran data yang melonjak drastis dalam 6 tahun terakhir yang berasal dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Jadi Facebook juga menggunakan big data ya untuk menyimpan data-data dari pengguna Facebook ya. Jadi mulai dari nama ya, kemudian tempat tinggal ya, dan data informasi lain yang berasal dari pengguna Facebook. Berikutnya contoh industri yang memanfaatkan big data. Pertama ada industri penerbangan. Jadi industri penerbangan memiliki data penumpang dalam hal tujuan penerbangan dan asal kota penumpang. Perusahaan penerbangan mengabaikan data interaksi calon penumpang pada saat membeli tiket pesawat. Nah, jadi industri penerbangan menggunakan atau memanfaatkan big data untuk mengakomodir ya atau mencatat ya, menampung data dan informasi yang berkaitan dengan penerbangan ya. Jadi tujuan ya, kemudian keadaan cuaca ya, kemudian traffic penerbangan, itu semua ada di industri penerbangan yang harus disimpan dalam media penyimpanan yang besar. Jadi data dan informasi mengenai penerbangan itu bisa tersimpan dengan baik ya, kemudian dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan dalam waktu yang sangat cepat tanpa harus menunggu. Kemudian yang berikutnya, contoh industri yang memanfaatkan big data adalah Traveloka. Jadi Traveloka memanfaatkan data pelanggannya dengan membentuk bisnis baru atau layanan baru bagi pelanggan. Ya, jadi Traveloka juga mencatat, menyimpan data pelanggannya. Jadi Traveloka ini selain menyediakan seperti tiket pesawat, ya hotel, kereta api dan sebagainya. Jadi dia mencatat, melihat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pelanggannya. Jadi Traveloka dengan memanfaatkan big data ini dapat menganalisis tren atau apa yang diinginkan oleh para pelanggannya. Jadi Traveloka bisa membacanya ya, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan berdasarkan data yang tersimpan di big data tersebut. Jadi berdasarkan ini ya, data ini, maka Traveloka akan menciptakan layanan-layanan baru ya, seperti Traveloka juga sudah bisa ya mengakomodir ya, seperti untuk pembayaran yang dibutuhkan oleh para pelanggannya gitu. Kemudian ada bisnis e-commerce. Jadi bisnis e-commerce menyimpan data konsumen yang tertinggal di internet. Jadi bisa dilihat dari seringnya pengguna yang sebelumnya mencari barang-barang tertentu. Nah, ini juga
big data ini ya sangat dibutuhkan oleh bisnis e-commerce untuk melihat tren ya atau apa yang sering dicari oleh para pelanggannya gitu ya. Jadi seperti para pelanggannya sering melihat produk atau baju-baju baru gitu ya, melihat sepatu model baru dan sebagainya. Nah, jadi dengan melihat keseringan barang dan produk-produk lain yang dibutuhkan oleh pelanggannya, maka bisnis e-commerce ini bisa merekomendasikan ya atau mempromosikan produk-produk yang sejenis yang sering dilihat oleh para pelanggan. Contoh seperti sepatu gitu ya. Jadi seperti sepatu olahraga ya, sering melihat produk-produk A, B, C dan sebagainya ya. Kemudian dengan melihat produk-produk tersebut ternyata tidak ada satupun yang dibeli oleh pelanggannya. Nah, ini bisa dilihat oleh bisnis e-commerce untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk yang sejenis ya. Bisa saja mungkin produk-produk yang lain itu ya merupakan ketertarikan dari para pelanggan e-commerce ini. Nah, berikutnya komunikasi data. Komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih komputer ya, laptop dan alat komunikasi lainnya melalui media transmisi tertentu. Kemudian contoh perusahaan yang mengandalkan kegiatannya pada komunikasi data adalah pertama ada perusahaan ekspedisi dan dokumen seperti JNE dan JNT. Jadi JNE dan JNT itu dalam proses kegiatannya itu menggunakan komunikasi data yang berhubungan dengan tujuan, ya, paket dan sebagainya. Kemudian ada perusahaan biro perjalanan, jadi memungkinkan pelanggan untuk membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Nah, yang ketiga, contoh perusahaan yang mengandalkan kegiatannya pada komunikasi data adalah jaringan ATM bank, ya. Jadi pihak bank ya itu bisa melihat ya dengan adanya komunikasi data itu mana-mana saja ya mesin-mesin ATM itu yang tidak ada lagi ya uangnya ya atau kosong mungkin. Nah, itu bisa diketahui dengan adanya komunikasi data. Kemudian fungsi dan tujuan komunikasi data, pertama mengurangi waktu untuk pengolahan data. Jadi data bisa diperoleh secepatnya oleh para pihak yang membutuhkan. Dua, mempercepat penyebaran data atau informasi. Ketiga, efisien dalam pengiriman data dalam jumlah besar. Kemudian yang keempat, sistem komunikasi data memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. Jadi tidak adanya batasan ruang dan waktu. Dengan komunikasi data bisa dilakukan dengan real time pada saat yang bersamaan. Berikutnya ada komunikasi data. Ya, sudah kita bahas tadi ya. Nah, kita akan melihat komponen komunikasi data. Jadi komponen komunikasi data itu ada sistem sumber ya atau source system, kemudian ada destination system atau sistem tujuannya ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, sini ada sumber ya, kemudian ada transmitter, kemudian ada sistem transmisi, selanjutnya ada receiver dan destination. Nah, sumber atau source adalah alat atau komponen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Dapat berupa alat input komputer ya. Alat ini dapat mengubah informasi audio, video atau teks menjadi satuan data untuk diproses pada sistem komputer. Kemudian ada transmitter yang kedua ya. Transmitter atau pengirim, alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber atau source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Bentuk fisiknya dapat berupa komputer yang dapat mengolah segala bentuk informasi. Kemudian di sini ada sistem transmisi ya, sistem transmisi yaitu berupa jalur transmisi yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Kemudian ada receiver atau penerima
itu alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Fisiknya dapat berupa komputer personal, ya. Jadi bisa berupa PC ataupun laptop, ya, receiver ini. Kemudian ada berikutnya destination atau tujuan, yaitu menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima atau receiver. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Nah, jadi dengan adanya sistem transmisi ini, ya, jadi penerima dapat menerima data dan informasi sama dengan yang dikirimkan oleh sumber sistem ini, ya. Kemudian berikutnya ada contoh komunikasi, ya, contoh komunikasi. Di sini ada workstation, kemudian ada modem, kemudian ada jaringan telepon publik, ya, kemudian ada modem kembali dan ada server. Nah, workstation ini merupakan ya, dikatakan sumber data, ya. Jadi dia mengirim data dan informasi, ya. Jadi data dan informasi ini sudah disimpan terlebih dahulu, ya, melalui media seperti komputer atau laptop, ya, atau PC. Kemudian dari workstation ini data dan informasi dikirim ke modem, ya. Jadi modem ini kepanjangan dari modular demodular, ya. Jadi fungsi modem adalah untuk mengirim data dan informasi, ya, sehingga nanti para penerima, ya, atau router dan komputer dapat menerima data dan informasi tersebut. Kemudian dari modem ini dikirim ke jaringan telepon publik atau jaringan internet. Kemudian diterima kembali oleh modem. Ya, dari modem ini maka server akan menerima data dan informasi yang sama dari workstation yang dikirim oleh workstation. Nah, ini adalah contoh dari komunikasi data. Ini penjelasan, ya, tentang komunikasi data. Kemudian dalam komunikasi data itu ada media, ya, ada media. Pertama ada kabel. Nah, kabel merupakan media komunikasi data paling konvensional dan saat ini masih cukup banyak digunakan, ya. Jadi masih ada dalam komunikasi data itu menggunakan kabel. Nah, jenis-jenis kabel itu pertama ada kabel UTP, ya, atau Universal Twisted Pair. Yaitu kabel ini banyak digunakan pada pesawat telepon tetap dan jaringan komputer. Kabel ini tidak begitu besar ukurannya, yang mudah dipasang di dinding atau di lantai, kemudian harga relatif murah. Nah, kelemahan kabel ini adalah tidak dapat mengantarkan data dengan baik dengan jarak melebihi 100 meter. Kemudian yang kedua ada kabel coaxial. Jadi kabel jenis ini berbentuk bulat dan terdiri atas bagian tengah sebagai intinya. Kabel jenis ini biasanya dipakai untuk antena televisi. Jadi kabel coaxial ini adalah kabel yang lazim, ya, digunakan untuk antena televisi. Kabel ini memiliki kemampuan untuk menghantarkan data dengan jumlah besar dan kecepatan tinggi. Namun, kabel ini memiliki kelemahan, yaitu bentuknya relatif besar dan agak kaku, sehingga sulit diletakkan di lantai atau di dinding. Kemudian ada kabel optik atau fiber optik, kabel yang terbuat dari serat kaca. Ya, kabel ini mirip kabel biasa, hanya saja bagian di dalamnya terbuat dari serat kaca yang sangat halus. Ya. Keunggulannya dapat menghantarkan data tanpa hambatan. Kelemahannya adalah harganya yang relatif mahal. Nah, untuk komunikasi data sekarang ini lebih menggunakan, ya, fiber optik atau kabel optik. Ya. Berikutnya ada media komunikasi yang berikutnya ada sinar inframerah, infrared. Ya, komunikasi dilakukan dengan cara satu perangkat mengirim sinyal melalui cahaya inframerah dan perangkat lain menerima sinyal ini juga melalui saluran inframerah. Nah, mungkin untuk saat ini, ya, komunikasi data dengan sinar inframerah itu tidak lagi digunakan, ya. Kemudian ada berikutnya gelombang radio. Itu mode yang digunakan mode simplex.
Kemudian yang berikutnya ada gelombang seluler. Ya, gelombang seluler banyak digunakan pada komunikasi dengan telepon seluler. Nah, jenis-jenis gelombang seluler ini ada gelombang AMPS atau Advanced Mobile Phone Systems. Digunakan pada awal tahun 90-an. Saat ini tidak digunakan lagi. Kemudian ada gelombang CDMA, ya, Code Division Multiple Access, merupakan pencemburuan dari gelombang AMPS. Kemudian ada gelombang GSM, Global System for Mobile Communication, merupakan teknologi seluler yang saat ini banyak digunakan di Indonesia, jadi masih digunakan. Kemudian gelombang EDGE, ya, atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan penerapan teknologi 3G ke dalam komunikasi seluler. Dengan teknologi ini memungkinkan kita berkomunikasi melalui gambar dan suara. Kemudian ada gelombang GPRS atau Global Package Radio Service, ya, gelombang seluler yang dikhususkan, ya, bagi pertukaran data jarak jauh antara penggunaan telepon dalam suatu negara. Nah, berikutnya ada Bluetooth, ya, media komunikasi dengan memanfaatkan saluran nirkabel seperti gelombang radio. Bluetooth digunakan untuk menghubungkan dua perangkat, ya, seperti komputer, notebook, kamera digital, dan ponsel. Nah, Bluetooth untuk saat ini masih digunakan, ya, dalam komunikasi data. Nah, berikutnya ada jaringan komputer, ya. Jadi jaringan komputer ini susunan-susunan, ya, jaringan komputer. Pertama ada topologi star atau bintang. Jadi penyusunannya skemanya mirip dengan gambar bintang, ya. Jadi tipe jaringan komputer ini memerlukan server atau komputer pusat untuk mengendalikan semua anggota jaringan. Kemudian ada topologi ring atau berbentuk cincin. Skema jaringan ini menyerupai cincin, tidak memerlukan server dan saling berhubungan dengan terminal di kanan kirinya. Kemudian ada topologi hybrid, ya, hybrid atau campuran. Tipe jaringan campuran merupakan gabungan di antara beberapa tipe jaringan yang saling berbeda. Nah, ini yang dapat dibahas, ya, dalam komunikasi data, ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.